Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Aidana Rara Radian. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas fase dakwah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja. Nah, yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. Pada saat baru diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad masih melakukan dakwah secara rahasia. Allah memberi ilham kepada Nabi Muhammad agar memulai dakwah secara diam-diam dan hanya kepada orang yang diyakini akan menerimanya, seperti keluarga dan para sahabat. Orang-orang yang pertama masuk Islam pun dari kalangan keluarga dan sahabat, seperti Khadijah. Ya, Khadijah adalah istri Rasulullah, lalu Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Dakwah secara diam-diam dilakukan agar tidak mengejutkan kaum Quraisy di Mekah yang fanatik terhadap paganisme dan kemusyrikan. Tahap ini dilakukan selama 3 tahun, di mana Nabi belum berdakwah di tempat umum. Apabila Nabi dan para kerabat serta sahabat ingin beribadah, mereka pergi ke lorong-lorong kota Mekah yang sepi agar tidak terlihat oleh orang-orang Quraisy. Ketika jumlah pemeluk Islam mencapai lebih dari 30 laki-laki dan perempuan, Rasulullah memilih rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam sebagai majelis pertemuan dan pengajaran Islam. Selain keluarga dan sahabat, pada tahap ini Rasulullah berhasil mengislamkan orang miskin, budak, dan orang Quraisy yang tidak punya kedudukan. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan yang kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutan terhadap neraka. Sedikit demi sedikit lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Ini menandai awal dari periode dakwah terbuka yang penuh dengan tantangan dan ujian yang lebih besar bagi umat Islam. Yang kedua, secara terang-terangan tetapi hanya lisan. Setelah 3 tahun, Nabi Muhammad baru menyampaikan dakwahnya di Mekah secara terang-terangan. Tahapan dakwah Rasulullah di Mekah ini berlangsung hingga peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dakwah Nabi dalam tahap ini ditolak oleh kaum Quraisy di Mekah dengan alasan mereka tidak bisa meninggalkan keyakinan yang diwarisi dari leluhur dan telah mendarah daging. Ketika Nabi Muhammad menunjukkan kesesatan dari tradisi leluhur, mereka menentang dan memusuhi Rasulullah. Hari demi hari permusuhan kaum Quraisy terhadap Rasulullah semakin sengit. Nabi Muhammad banyak menerima penghinaan, ejekan, umpatan, bahkan upaya pembunuhan. Tidak hanya Rasulullah, semua orang di Mekah yang masuk Islam diintimidasi dan ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dimulai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah SAW mengundang keluarga terdekatnya, Bani Hashim. Setelah mendapat dukungan dari Abu Thalib, Rasulullah mulai memperluas seruan dakwahnya. Beliau naik ke Bukit Safa dan memanggil orang-orang Quraisy secara terbuka. Yang ketiga, secara terang-terangan dan melibatkan senjata. Ada 2 fase dakwah Rasulullah SAW, yaitu fase Mekah dan fase Madinah.
Dakwah Rasulullah pada fase Madinah berlangsung selama 10 tahun. Ya, kurang lebih selama 10 tahun. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melaksanakan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah setelah kaum kafir Quraisy di Mekah melakukan pengusiran dan penzaliman terhadap umat Islam. Setelah hijrah, Nabi Muhammad juga mulai memerangi pihak-pihak yang memulai perang dan mencelakai umat Islam. Pada tahap ini kerap terjadi peperangan antara umat Islam dari Madinah dan kaum kafir Quraisy dari Mekah. Tahap ini berlangsung hingga perjanjian Hudaybiyah yang disepakati antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy pada tahun 628 Masehi. Setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat 214, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Adapun bunyi dan arti dari ayat tersebut yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Setelahnya Nabi Muhammad SAW mulai menampakkan dirinya ke publik. Beliau percaya diri untuk melakukannya karena mendapat perlindungan dari pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad lalu mendaki Bukit Shafat dan berseru kepada kabilah Quraisy. Paman Nabi Muhammad lainnya yaitu Abu Lahab menanggapi dakwah beliau dengan ketus. Saat itulah turun firman Allah mengenai Abu Lahab dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Yang keempat, titik tolak penerapan hukum jihad. Pada tahap ini juga dilakukan dakwah terang-terangan seraya memerangi semua orang musyrik, anti-Islam dan para penyembah berhala yang merintangi dakwah Rasulullah atau orang yang ingin masuk Islam. Pada tahap ini syariat Islam mencapai kemapanannya dan saat itulah hukum jihad diatur dalam Islam. Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi berbagai peperangan dengan kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya seperti perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Hunain, dan lain-lain. Dalam peperangan-peperangan tersebut, mereka menunjukkan keberanian, kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Mereka memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan dan kemuliaan. Mereka membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan mengumandangkan takbir. Peristiwa ini disebut dengan Futuh Makkah atau pembukaan kota Makkah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya melanjutkan dakwah mereka ke berbagai daerah di Jazirah Arab dan sekitarnya. Mereka mengirim utusan-utusan ke para raja dan pemimpin untuk mengajak mereka masuk Islam atau tunduk kepada hukum Islam. Banyak yang menerima dakwah mereka dengan sukarela, namun ada juga yang menolak atau memusuhi mereka. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Syukran jazilan. Thank you very much. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.